Oke, terima kasih buat semuanya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang masih setia nonton konten Kata Netizen. Jadi gini ya, sekali lagi tim Kata Netizen mengingatkan, tim Kata Netizen akan selalu terbuka buat saran komentar teman-teman, apalagi yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas. Jadi teman-teman nggak perlu ragu, nggak perlu bimbang, langsung tulis saja di kolom komentar untuk topik yang akan kita bahas ke depannya. Nah, buat malam ini kita akan membahas sesuatu yang ada di sekeliling kita. Ini berkaitan dengan pasangan mungkin ya. Nah, teman-teman punya nggak sih kira-kira teman ataupun pasangan yang rasanya nggak nyaman aja tinggal dengan dia, hidup dengan dia, bahkan teman-teman merasakan kerugian loh ketika kumpul dengan dia. Wah, ini yang namanya toxic relationship. Nah, malam ini kita akan membahas toxic relationship. Penasaran? Langsung saja ke pembahasan malam ini. Definisi umum menurut Lillian Glass, toxic relationship ialah segala bentuk hubungan yang tidak saling mendukung. Tahu terdapat konflik di mana salah satu berupaya merusak yang lainnya. Nah, jadi gini ya maksudnya, kurang lebihnya kalau teman-teman punya hubungan dengan orang lain, apapun ini, baik itu dengan keluarga, dengan teman ataupun dengan pasangannya, kalau ini dirasa tidak saling mendukung, bahkan seolah-olah aku kok dirusak ya ini ya. Nah, jangan-jangan ini tergolong sebagai toxic relationship. Memang secara definisi umum toxic relationship menyangkut segala hubungan ya, baik itu keluarga, teman ataupun pasangan. Tapi memang konotasi yang beredar, toxic relationship sering dikaitkan dengan pasangan. Jadi malam ini kita akan membahas yang kaitannya dengan pasangan. Nah, ini teman-teman yang itu punya pasangan bisa nyimak, kalau teman-teman yang jomblo bisa membantu teman yang punya pasangan. Oke, langsung saja. Mengutip dari pemikiran McGrader, toxic relationship merupakan sebuah kondisi hubungan yang ditandai oleh perilaku emosional yang dilampiaskan kepada orang lain, bahkan dapat melukai fisik. Kalau yang pandangan McGrader ini sebetulnya lebih disudutkan pada mereka punya pasangan ya. Jadi biasanya kalau ketemu marah-marah terus, gampang emosi, gampang tersulut, bahkan ada yang sampai mukul. Wah, ini jangan-jangan juga loh ya ini. Oke, lanjut saja. Dalam pandangan Jerry M. Cancer, toxic relationship bahaya. Mengapa? Karena kalau dibiarkan secara terus-menerus akan mengikis mental dan martabat seseorang. Ingat loh ya, kalau teman-teman biarkan bisa bahaya untuk diri kita sendiri. Nah, mungkin teman-teman jadi mulai waspada ini ya dengan orang lain. Tim Kata Netizen menyiapkan 2 indikator dalam hubungan yang mungkin bisa menjadi salah satu tanda toxic relationship. Yang pertama, kurangnya rasa percaya pada pasangan. Nah, ini kalau teman-teman punya pasangan yang setiap 5 menit harus meminta kabar, bahkan kalau nggak dijawab cepat langsung itu ya, langsung marah-marah. Wah, tapi kayaknya zaman sekarang masih ada apa enggak ya? Mungkin masih ada ya, zaman-zaman yang kalau kita ngechat lama sedikit aja itu langsung ngambek, bahkan ada yang adu itu. Kalau ngambek nanti adu, kan kamu yang lebih lama ngechatnya gitu. Wah, ini jangan-jangan jadi indikator toxic relationship. Dan yang kedua, melakukan kekerasan untuk mengikat pasangan. Nah, ini teman-teman pasti juga sering menjumpai. Jadi tapi ini biasanya terjadi pada cowok ya. Jadi si cowok ini memukul, melakukan tindakan-tindakan fisik dalam upaya menaklukkan
ceweknya. Biasanya kalau cewek dipukul kan akhirnya jadi waduh, takut akhirnya nurut. Nah, bahaya loh ini. Ini bisa jadi indikator toxic relationship. Dan yang terakhir, tim kata netizen menyiapkan beberapa ciri-ciri yang mungkin dijumpai. Ada berapa ini ya? Ada 6. Oke, langsung saja. Yang pertama, adanya kecemburuan yang berlebihan. Nah, ini hampir sama seperti tadi ya. Ketika rasa percaya tidak ada, adanya kan ada kecemburuan. Bahkan ya, mungkin teman-teman juga punya ini, yang bahkan kalau main dengan temannya, pasangannya cemburu ini. Gara-gara pikirannya, waktunya kalau lebih banyak dihabiskan buat temannya sih, gak sama aku, gak sama pasangannya, lebih sayang dia atau aku sih. Lah ini kan gak masuk akal ini ya. Ini bahaya ini ya. Oke, langsung yang kedua, keegoisan dari pasangan. Nah, kalau teman-teman punya pasangan yang selalu mementingkan diri sendiri, mungkin mereka ini tergolong sebagai toxic relationship. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, tidak adanya kejujuran. Wah, tidak ada kejujuran. Memang dalam suatu hubungan kalau kita mencoba mencederai yang namanya kejujuran, pasti panjang buntutnya. Mengapa? Karena setelahnya kepercayaan itu akan menurun. Bahkan kalau kita parah, selalu yang kita lakukan, selalu yang kita bicarakan akan terkesan bohong. Bahaya ini. Teman-teman harus cepat untuk memperbaikinya. Yang selanjutnya, sikap merendahkan. Wah, ini gini. Zaman sekarang kayaknya sudah gak ada yang namanya perbedaan gender ya. Mana yang lebih unggul, cowok atau cewek. Zaman sekarang kan sudah sama. Baik cewek ataupun cowok sudah punya derajat yang sama. Jadi kalau ada upaya merendahkan salah satu gender, kayaknya gak baik ini. Ini bisa jadi tanda-tanda loh. Lalu yang selanjutnya, memberi komentar dan mengkritik negatif secara berlebihan. Nah, ini kalau teman-teman sering berjumpa ya, kalau ketemu, wah, istrinya nyalahin aja mulu. Jadi bilangnya, kamu itu salah, kamu tuh gini, tanpa sedikit pun dia memberikan apresiasi atau dukungan untuk supaya kita menjadi yang lebih baik seperti apa. Kalau kita lagi down, kita kan nggak butuh kritik, tapi kita butuh dukungan untuk bangkit. Ketika teman-teman punya pasangan yang istilahnya cuma mengkritik, menghujat, ya mungkin perlu diperbaiki juga, karena ini cukup berbahaya loh ya untuk kesehatan mental. Dan yang terakhir, adanya rasa tidak aman dan nyaman dalam menjalani hubungan. Nah, ini sering terjadi kalau teman-teman punya hubungan yang mulai dirasa tidak aman, tidak nyaman. Jangan melulu pikiran kita diarahkan pada individunya. Kita harus introspeksi dulu. Hubungan kita dengan pasangan kita sudah sehat atau belum? Jangan sampai kita langsung menyalahkan pasangan kita. Dia tuh harus berubah sikapnya. Hei, lihat dulu. Jangan-jangan yang perlu diperbaiki adalah pola komunikasi pasangannya. Pasangan muda-mudi ini. Nah, jadi kalau komunikasinya sudah terjaga secara gak langsung, sesuatu yang tidak aman, sesuatu yang tidak nyaman pasti bisa diminimalisir. Mungkin itu saja dari tim kata netizen. Kalau teman-teman menjumpai kawan pasangan yang seperti ini, mungkin teman-teman bisa juga waspada. Tapi sekali lagi, seperti biasa juga tim kata netizen tidak menyarankan teman-teman untuk menjustifikasi secara berlebihan dengan tergesa-gesa. Nah, yang penting kita saling introspeksi. Apa sih ini yang keliru? Itu saja mungkin dari kami, tim kata netizen. Oh ya, sekali lagi mengingatkan buat teman-teman yang mau saran topik, bisa tulis saja di kolom komentar. Sekian, saya Petrus Budi Utomo. Selamat malam dan salam netizen. Iya gak sih?